Jadi jika pada sebelumnya citra dipandang sebagai nilai intensitas posisi, jadi memiliki sumbu X dan Y serta intensitas warna, nilai intensitas warna, pada pendekatan morfologi, citra dipandang sebagai sebuah himpunan. Nah, untuk operasi morfologi sendiri biasanya dilakukan pada citra biner, tapi tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan juga pada citra keabuan, yaitu yang memiliki rentang nilai adalah dari 0 hingga 255. Sebagai flashback atau mengingat kembali, jadi yang dimaksud dengan operasi himpunan kira-kira seperti ini. Jadi ada A gabungan dengan B menjadi satu buah kesatuan, A irisan B hanya yang bertemu saja, lalu di luar A dikurangi dengan B, dan lain sebagainya. Berbicara tentang morfologi, pada citra ada yang disebut dengan structuring element, di mana structuring element atau SE sebuah koordinat yang memiliki nilai yang dapat berukuran sembarang, memiliki titik poros atau titik origin, titik asal atau titik acuan. Berikut adalah contoh sederhana, yaitu structuring element S, di mana porosnya adalah yang berwarna merah ini. Jadi di kanan poros dan di bawah poros masih dihitung sebagai bagian dari structuring element. Yang warna putih tidak termasuk. Atau dapat juga seperti ini. Jadi ada dua structuring element, yaitu S dan A, di mana S memiliki himpunan 0 ke 0, 0, 1 dan 1, 0, sedangkan A yaitu structuring element yang berbentuk persegi, memiliki 9 himpunan, 9 titik, 9 piksel dari 0, 0 hingga 2, 2. Operasi morfologi yang pertama adalah dilasi. Jadi dilasi adalah proses penggabungan titik-titik latar menjadi bagian dari objek. Jadi ada objek, tentu saja memiliki latar. Dengan operasi dilasi, beberapa bagian dari latar ikut menjadi objek. Pemilihan latar menjadi objek itu berdasarkan structuring elemen yang digunakan. Jadi S adalah structuring element yang memiliki himpunan 0, 0 hingga 1, 0. Jadi ada 3 himpunan, 3 titik, 3 piksel. A kita ibaratkan sebagai citra. Jadi A adalah sebuah citra yang berbentuk persegi yang dapat juga digambarkan sebagai himpunan, yaitu 0, 0 hingga 2, 2. Operasi dilasi dilakukan pada citra A dengan menggunakan structuring elemen S. Jadi caranya adalah untuk setiap titik pada A, jadi letakkan titik poros S pada titik A. Saya contohkan, titik A 0, 0, pada titik ini diletakkan S. Jadi kira-kira di sini, dan di sini. Yang dijadikan acuan adalah titik poros dari S. Jadi titik poros S diletakkan di himpunan A yang pertama, yaitu A00. Lalu beri angka 1 untuk semua titik XY yang terkena atau tertimpa oleh struktur S pada posisi tersebut. Beri angka 1 dalam artian ubah latar menjadi bagian dari objek, itu maksudnya memberi angka 1 jika ada himpunan S yang berada di luar A, di mana titik poros S masih berada di dalam A. Saya contohkan, ketika titik poros S berada di A02, saya ulangi, ketika titik poros S yang ini berada di 02 dari A, maka akan ada satu titik dari S yang berada di luar A. Saat kejadian tersebut terpenuhi atau saat ada himpunan S yang berada di luar A, namun poros dari S masih berada di dalam A, maka berikan nilai 1 atau ubah warna latar belakang tersebut menjadi bagian dari A, sehingga pada D, di mana D adalah hasil akhir nanti, titik ini diset dengan nilai 1 atau berwarna hitam. Hal yang sama juga berlaku pada A10, A11, lalu A12, di mana pada A12 hal yang sama terjadi, ada bagian dari S yang berada di luar A, namun titik poros S masih berada di dalam A, sehingga titik tersebut diberikan nilai 1 atau berwarna hitam. Diulang kembali, pada saat S berada di A20, ada bagian S yang berada di bawah, di luar A, namun titik poros S masih berada di A. Pada saat itu bagian di luar ini diberikan nilai 1 atau berwarna hitam, dan mengulang seterusnya hingga seluruh himpunan, seluruh titik, seluruh piksel pada A ditempati oleh structuring elemen S, sehingga hasil akhirnya adalah perubahan citra dari A menjadi D. Diilustrasikan seperti gambar D ini dan juga D yang di bawah ini. Dilasi diimplementasikan di mana terdapat tulisan yang sedikit kabur. Dengan adanya proses dilasi, tulisan tersebut menjadi lebih dapat dibaca kembali. Pada contoh ini, citra awal dilakukan operasi dilasi dengan structuring elemen berukuran 3x3. Jadi jika pada dilasi dilakukan penggabungan, maka pada erosi yang dilakukan adalah penghapusan.
Caranya sama saja, yang berbeda hanya hasil akhirnya. Jadi ketika S berada di A dan terdapat himpunan S yang berada di luar A, maka titik yang dihinggapi oleh S akan dihapus. Pada dilasi tadi akan dibuat titik baru di luar A. Pada erosi, titik yang dihinggapi oleh S akan dihapus. Sehingga ketika citra A dierosi oleh structuring elemen S, yang terjadi adalah hilangnya himpunan-himpunan di luar A. Hasil akhirnya adalah menjadi D. Ilustrasinya seperti berikut. Jadi ketika ada S berada di luar A, di mana ada himpunan dari S yang keluar dari A, maka titik dari A tersebut akan dihapus. Contoh implementasi erosi adalah seperti ini. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui dilasi dan erosi, proses dilasi dan erosi dapat disatukan atau dapat dilakukan secara berurutan, di mana proses erosi yang diikuti dengan dilasi itu disebut dengan opening. Jadi bisa dibayangkan citra A dilakukan operasi erosi terlebih dahulu dengan structuring elemen S, kemudian hasilnya yang ini dilakukan operasi dilasi. Jadi dihapus dulu, setelah dihapus kemudian digabungkan kembali, sehingga A dierosi dengan S menjadi ini, kemudian hasil dari erosi didilasi dengan S kembali menjadi citra yang ini. Satu proses tersebut dinamakan opening. Setelah opening ada closing yang merupakan kebalikannya, di mana proses dilasi yang diikuti dengan erosi. Jadi digabungkan dulu, setelah terisi baru dihapus. Ini bisa dibayangkan ada citra A digabungkan dulu atau didilasi dengan S, hasilnya menjadi seperti ini. Setelah mendapatkan hasil dierosi kembali dengan S. Nah, satu proses ini dinamakan closing. Jadi dengan teknik-teknik tersebut ada banyak sekali kemungkinan yang dapat dilakukan. Berikut adalah contoh, yaitu untuk memperjelas dari citra sidik jari. Jadi awalnya ada citra sidik jari yang putus-putus, lalu ada banyak titik-titik di luar citra. Dilakukan operasi opening dan closing sehingga menghasilkan citra yang lebih baik untuk dilakukan proses selanjutnya. Selain opening, closing, dilasi, dan erosi, ada pula yang disebut dengan hit or miss transformation. Jadi hit or miss adalah ketika structuring elemen atau S direpresentasikan dalam bentuk S1 dan S2. Itu structuring elemen memiliki dua kondisi yang harus dipenuhi, yaitu kondisi S1 dan S2. Jadi hit or miss adalah kumpulan titik-titik di mana S1 menemukan match di A dan pada saat yang bersamaan S2 juga menemukan match di luar A. Atau kita langsung ke contohnya. Jadi A adalah citra, lalu S adalah structuring element. Jadi hit or miss transformation adalah ketika sebuah structuring element, yaitu S, menemukan match di citra tersebut. Yang match akan dipertahankan, yang tidak match akan dihapus. Jadi ketika S menemukan match, pada contoh ini terlihat jelas, yaitu S akan match ketika titik poros dari S berada di titik atau koordinat ini. Jadi ketika S berada di koordinat ini, maka titik ini akan dipertahankan, sisanya akan dihapus. Sehingga ketika citra A dilakukan operasi hit or miss dengan S, maka akan menghasilkan satu buah titik saja. Selanjutnya, untuk mempermudah pemahaman, kita akan melakukan berbagai operasi morfologi pada MATLAB. Yang pertama, structuring element. Jadi structuring elemen dapat dibuat di MATLAB dengan menggunakan fungsi strel. Jadi ada beberapa opsi parameter yang telah disediakan pada MATLAB. Yang saya tampilkan ada dua, yaitu square dan line. Di mana square akan menciptakan structuring elemen yang berbentuk persegi yang berukuran 11 x 11 dengan nilai 1. Untuk melihatnya digunakan fungsi SE atau nama variabelnya titik dot neighborhood. Parameter yang kedua yang saya contohkan adalah line, di mana line menciptakan structuring elemen yang berbentuk garis. Jadi panjang structuring elemennya adalah 3 titik 3 piksel dengan garis sudut kemiringan yaitu 45 derajat. Untuk melihat hasilnya sebagai berikut. Jadi ini adalah structuring element yang dibentuk dengan fungsi strel, yaitu 11 x 11 dengan setiap himpunan berisi nilai 1, setiap piksel memiliki nilai 1. Lalu strel dengan parameter line dengan nilai 3 dan 45, yang dimaksud adalah kemiringan 45 derajat. Lalu ada 3 buah nilai. Kira-kira seperti itu. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca pada referensi Matchbox tentang strel.
Untuk melakukan operasi dilasi digunakan fungsi mDelete. Ada dua parameter yang harus dilengkapi, yaitu citra awal. Saya menggunakan citra koala grayscale dengan parameter kedua yaitu structuring element. Saya menggunakan structuring element square dengan parameter 3. Hasilnya saya tampilkan dengan menggunakan mShowPair. Menjadi seperti ini. Untuk melakukan erosi yang berbeda hanya pemanggilan fungsinya saja. Erosi diimplementasikan dengan menggunakan imErode. Hasilnya menjadi seperti ini. Untuk melakukan opening digunakan fungsi imOpen. Selebihnya mirip dengan dilasi dan erosi. Pada opening saya menggunakan structuring element dengan parameter dis 3. Hasilnya seperti ini. Pada citra yang saya gunakan adalah citra koala yang sudah diubah menjadi citra biner. Itu untuk mempermudah memperlihat hasilnya. Pada closing masih sama formatnya atau strukturnya, yang berbeda adalah pemanggilan fungsi. Jadi pada closing yang digunakan adalah fungsi imClose. Saya menggunakan structuring element dis dengan parameter 4. Di berikut hasilnya closing. Yang terakhir adalah hit or miss. Jadi pada implementasi hit or miss saya tidak menggunakan citra, jadi saya menggunakan matriks yang diinput manual atau disusun manual pada MATLAB. Jadi matriks yang pertama atau diilustrasikan sebagai citra saya simpan pada variabel bw. Jadi ada matriks sedemikian rupa di mana saya beri nilai 1 pada bagian tengahnya. Jadi 1 ini, dan ini. Lalu ada variabel interval yang di sini saya anggap merupakan structuring elements. Jadi structuring elements disimpan pada variabel interval dengan memiliki nilai 1 seperti ini. Untuk melakukan hit or miss digunakan fungsi bw hit miss dengan parameter bw atau parameter matriks atau matriks yang diilustrasikan sebagai citra dan parameter interval atau diilustrasikan sebagai structuring elements. Jadi hasilnya akan masuk ke workspace. Kita harus membuka variabel bw2 karena kita menggunakan matriks sebagai contohnya. Nah, ketika bw2 dibuka, hasilnya adalah seperti ini. Jadi citra 1 sekarang berada di sini, ini dan ini. Nilai ini didapatkan dari proses hit or miss transformation, di mana ketika structuring element berbentuk siku-siku menempati koordinat yang tepat, maka titik tersebut akan dipertahankan. Jadi structuring element yang saya buat akan menempati titik yang tepat pada koordinat ini. Saya tandai dengan memblok saja yang ini. Jadi ini dipertahankan, lalu yang ini dipertahankan, yang ini dipertahankan, yang ini dipertahankan. Jadi dua baris awal nilai 1 adalah bagian ini dan ini. Otomatis pada baris selanjutnya bagian yang dipertahankan adalah ini karena cocok, sehingga ini dipertahankan. Ini karena cocok, ini dipertahankan. Bagian ini tidak karena pada bagian bawah atau kakinya adalah nilai 0. Sehingga jika kita ingat kembali, bagian nilai 1 yang dipertahankan adalah bagian ini, dan ini. Selanjutnya sudah tidak ada lagi karena tidak ada yang cocok. Kita ulangi, bagian yang dipertahankan adalah bagian ini, dan ini. Jadi ada 1, 3, dan 2. Kita cek ke bagian workspace atau variabel. Jadi ada 1, 3, dan 2. Jadi begitulah implementasi dari hit or miss. Baik, sekian operasi morfologi dalam kaitannya dengan pengolahan citra digital menggunakan MATLAB. Semoga bermanfaat.